Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebuah insiden tragis terjadi pada Kamis malam 28 Agustus 2025. Sosok driver ojol yang ditabrak dan dilindas oleh mobil rantis Brimopolri di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dikabarkan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke RSCM. Sosok tersebut adalah Afan Kurniawan beralamat di Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Ia masih berusia sangat muda. Afan Kurniawan lahir pada 18 Juli 2004. Rekaman video yang viral memperlihatkan kendaraan aparat melaju dengan kencang di tengah kerumunan massa, menabrak rakyat kecil yang sedang mencari nafkah, lalu melarikan diri tanpa sedikit pun rasa tanggung jawab. Adegan ini bukan hanya menorehkan luka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Polisi yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung bagi masyarakat. Saat kendaraan taktis negara berubah menjadi mesin maut di jalanan, muncul pertanyaan besar, di mana letak nilai kemanusiaan dan tanggung jawab aparat. Kapolri Jenderal Listio Sigit memang sudah menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf. Namun, maaf hanyalah kata-kata jika tidak diikuti dengan tindakan nyata. Rakyat tidak membutuhkan simpati kosong, melainkan investigasi transparan, proses hukum yang tegas, serta jaminan agar tragedi ini tidak pernah terulang. Keadilan bagi korban bukan pilihan, melainkan keharusan. Negara tidak boleh bungkam ketika warganya mati di bawah roda kendaraan aparat. Dan atas insiden ini, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri juga menyampaikan kabar duka serta permohonan maafnya kepada keluarga korban. Dengan adanya kejadian tersebut, saya atas nama pimpinan Polda Metro dan atas nama Kesatuan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dan turut berduka cita sedalam-dalamnya, jelas Irjen Asep dalam konferensi pers di RSCM. Dia juga menegaskan bahwa Polda Metro Jaya akan menyerahkan pelaku ke Kadif Propam untuk ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Kita akan buka setransparan mungkin prosesnya, tegas Irjen Asep. Baik, saya akan mulai ya rekan-rekan wartawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati hadir di sini Bapak Kabid Propam Mabes Polri, Pak Irjen Karim Abdul Karim. Terima kasih Pak Kabid Propam sudah hadir. Yang saya hormati hadir juga di sini Pak Direktur Rumah Sakit RSCM. Juga hadir di sini ada Pak dan Pak Segana, Pak Brigjen Reza, dan juga ada Pak Kabid Humas, Pak Diari, Pak Kompes Diari. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan dalam hal memberikan rilis ya. Perlu kami sampaikan rekan-rekan semuanya dan juga rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini kami sangat berduka sekali ya kehilangan saudara kita ya, yang mana ada kejadian tadi sore ya, sehingga dengan begitu dari hal tersebut ya, saya atas nama pimpinan Polda Metro ya, dan juga sama satuan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam ya, dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Dan kebetulan tadi saya sudah bertemu dengan keluarga almarhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau juga sudah bisa menerima kami ya. Dan tentunya duka ini mungkin suatu pembelajaran buat kita semuanya ya, agar kita bisa merasakan ya, apa yang dirasakan oleh keluarga dan almarhum. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya, anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran ya,
terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan pada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Eja ya, Pak Dankas Sugana. Kita akan buka setransparan mungkin ya untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ingin minta keadilan dan kami siap untuk mendapat jasa untuk kami. Ya. Kita akan serahkan pada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga untuk selanjutnya kami juga sudah bicara dengan Bapak Zulkifli, ya, apa-apa yang menjadi tanggungan nanti di rumah sakit ataupun kedepannya itu menjadi tanggung jawab kami semuanya. Ya. Dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan baik dengan beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kekeluargaan ya dengan beliau juga, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Oke, itu dari saya. Nanti mungkin Pak Kabid Propam akan menyampaikan. Pak Kabid Propam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, atas nama pribadi dan institusi, kami turut berduka cita atas terjadinya kejadian korban meninggal dan korban. Tentunya ini menjadi perhatian dari pimpinan kami dan organisasi kami untuk melakukan penindakan proses seadil-adilnya, dan kita akan penanganannya setransparan-transparannya dengan melibatkan pihak eksternal nanti secara profesional, dan kita akan menginformasikan secara terus-menerus terkait dengan penanganan masalah ini. Tentunya saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Divpropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya, di Propam Mabes Polri bekerjasama dengan Korbrimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kabid Propam. Itu rekan-rekan yang kami sampaikan. Ya, sekali lagi saya selaku Kapolda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf ya pada khususnya pada keluarga korban dan juga umumnya pada seluruh masyarakat Jakarta ya, yang kejadian tadi sore, dan mudah-mudahan kedepannya Jakarta akan semakin kondusif. Mudah-mudahan. Amin amin ya Rabbal. Sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah biaya dari nanti pada pemakaman kedepannya itu akan ditanggung dari pihak kepolisian. Yang kedua, ini kan kasus ini juga menjadi besar ya, dan kita tahu tadi di Brimob yang di Senen itu kan juga didatangi kelompok masa ini ya, dan ada aksi pembakaran. Mungkin ada himbauan atau yang membuat masa ini jadi pembakaran. Ya, baik. Pertama, tentunya saya akan bertanggung jawab untuk masalah pembiayaan. Ya. Tadi saya diskusi sama beliau dari orang tuanya, bapaknya almarhum, pembiayaan dari mulai pengurusan jenazah ya, sampai
pemakaman, bahkan sampai nanti tahlilannya, ya. Bahkan nanti sampai hal-hal lain yang berkaitan saya dengan beliau, ya udah tadi diskusikan, dan itu tidak masalah. Dan juga himbauan kepada masyarakat, ya pertama dari awal pada saat pagi saya berikan arahan pada anggota saya sampaikan yang melakukan unjuk rasa itu adalah saudara kita, bukan orang lain. Buruh saudara kita, mahasiswa ada di kita, dan pelajar juga anak-anak kita. Bagaimanapun juga kita harus sama-sama saling menjaga. Nah, saya berharap ya, pada masyarakat Jakarta tentunya dengan kondisi seperti ini, jaga kondisivitas iklim yang kondusif di Jakarta ini. Ya. Bagaimanapun kita bukan musuh, ya, dan yang menyampaikan aspirasi itu bukan musuh juga. Kita masih saudara, seperti orang lain, bukan siapa-siapa. Ya. Kita masih masyarakat bangsa Indonesia, ya, yang perlu jaga persatuan, jangan sampai mudah dipecah belah. Dan saya berharap ke depan tidak lagi terjadi aksi yang seperti ini, ya. Dan juga untuk para pelajar juga bisa menghargai kita sebagai orang tua, dan kita pun menghargai pelajar sebagai anak kita sendiri, ya. Dan juga untuk para mahasiswa juga sama, dari kita sendiri, dan juga untuk para buruh juga saudara kita semuanya. Karena saya itu ya sama-sama saling jaga Jakarta ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Pak Karim, Pak izin Pak, tadi kan sudah disebutkan kalau pelaku, Pak izin Pak, tadi kan pelaku sudah disebutkan sudah diamankan. Ini diamankan di mana dan jumlahnya berapa? Lalu ini mobil ini itu emang ditugaskan untuk demo ini atau bagaimana? Karena terlihat melintas cukup kencang gitu Pak di antara kerumunan massa. Bagaimana Pak Karim? Jadi saat ini perlu saya tambahkan kembali rekan-rekan sekalian. Jadi pelaku sudah kita amankan, jumlah 7 orang. Sudah kita lakukan pemeriksaan gabungan dari di Propam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob Polri. Karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaannya saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang. Ya, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Nah, semoga dalam pemeriksaan ini kita akan lakukan secara cepat, ya, transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak Kompolnas untuk bisa melakukan melibatkan diri untuk melakukan pengawasan dalam rangka proses pemeriksaan tersebut. Sehingga kita akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan yang transparan dan objektif. Ya. Dan kalau boleh tahu untuk kepastian korban itu ada berapa sih? Identitas maksud mereka di media kan banyak di keluar itu ada tidak izin memastikan saja. Itu kabarnya akan anggota polisi juga tidak maksud. Kalau untuk kecelakaan yang tadi sore yang tertabrak ya mungkin ya, misalkan itu 1. Kalau untuk yang lain saya rasa saya belum dapat datanya, saya sudah dapat laporan juga. Kalau untuk anggota Polri yang terluka juga ya banyak juga. Anggota Polri yang dirawat juga saat ini yang terdata juga 10. Memang ada yang kritis 1 orang. Tapi kita masih mengecek kembali, kita belum melakukan rilis karena datanya juga masih simpang siur, masih kita dalami. Tapi yang kritis 1 orang anggota Polri ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Ada. Jadi inisial 7, yang pertama berpangkat Kompol CD, C, inisialnya C, terus Aibda M,
Brib KR, Brib 2D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Ini dari 7 orang ini, apakah memang berbeda-beda kasus ya Pak? Yang pertama yang menabrak, yang kedua Masih kita dalami, ya. Siapa yang menyetir, siapa ini masih kita dalami. Kita belum bisa tahu pasti siapa yang. Yang jelas 7 orang ini ada dalam satu kendaraan. Ya, kita dalami perannya bagaimana, ini masih dalam rangka pemeriksaan. Nanti akan kita updatekan berikutnya. Ya. Ada lagi. Yang korban ini betul ojol dan dari Sukabumi apa gimana? Gimana? Betul profesinya sebagai ojol dan berasal dari Sukabumi apa bukan? Tadi kalau pengakuan orang tuanya orang Blora ya, Blora dari NTB, ya, termasuk ibunya sama. Kalau untuk ojolnya, karena kan pakai jaket ojol ya. Nanti kan kami cek lagi ke perusahaan Gojek. Saya rasa demikian ya. Alamatnya di Jakarta Barat. Nama korban. Sudah cukup ya. Mungkin Pak terakhir Pak, sebenarnya Pak mungkin terakhir. Saya rasa cukup ya. Karena kita saya masih ketemu dengan orang tua saya juga korban. mau ngawasi proses penanganannya ini. Ya. Ya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas. Yap, makasih ya Pak.